Besarnya Allahku di hidupku. Kau layak dipuji, Kau layak disembah di setiap waktu. Rajagamu Tuhan, itu yang terbaik di hidupku. Selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Inilah pengakuanku, buat karya dalam hidupku. Tuhanlah kekuatanku dalam setiap langkahku. Kaulah Yesus Tuhanku, Allah yang mulia. Rancangan-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Besarnya Tuhanku, besarnya Allahku di hidupku. Kau layak dipuji, Kau layak disembah di setiap waktu. Rancangan-Mu Tuhan, itu yang terbaik di hidupku. Selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Inilah pengakuanku, buat karya dalam hidupku. Tuhanlah kekuatanku dalam setiap langkahku.
Om dan Tante. Ya, kurang semangat sekali lagi ya. Om dan Tante. Ayah mau pantun lagi nih. Apa ya? Ke pasar beli bolu kukus. Cakep. Jangan lupa beli ikan tuna. Cakep. Jangan patah semangat dan tetap fokus. Visi misi GBI Hosana pasti terlaksana. Yeay. 1, 2, 3. 新年快乐，恭喜发财。Haleluya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk anak-anak Abi Hosana yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita semua. Kita boleh ada saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Amin, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada siang hari. Kau adalah kami yang setia, Kau adalah kami yang layak, Kau adalah kami yang luar biasa. Glory haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur padamu. Yes, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Tuhan, karena Kau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, sama-sama katakan. Yesus, mari kita katakan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang Kaulah setia. Tuhan, kasih-Mu besar. Yes, kasih-Mu yang besar Tuhan. Yes, amin. Kaulah harapan hidup kami. Di dalam-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan
kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kebaikan-Mu yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu? Selain hati kami Tuhan, hati kami yang terbaik. Oh, Jesus, Jesus. Mari nyatakan sama-sama di hadapan. Dengan apa di hadapan Tuhan, kita mau katakan sama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur pada dengan apa? Oh, dengar doa kami Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada dengan apa? Kan-Mu Kau baik Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku belas. Yes. Kau terlalu baik Tuhan. Segenap yes di hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, selamanya, selamanya. Yes, oh, selamanya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes, kami mau menyembah-Mu Tuhan selama hidup kami, karena hati kami percaya Kau adalah gunung batu, kota benteng pertahanan kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay, kita berikan yang terbaik pagi hari untuk Tuhan ya. Wow. Yes. Dia gunung batu kita, kota benteng kita yang kuat. Bahwa Tuhan juga, yeay, gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota benteng. Yeay. Bahwa Tuhan juga penolong.
kami mau terus percaya padamu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Glory haleluya. Sama-sama kita katakan. Parararapapa, parararapapa, parararapapa. Yes, Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dan kota pelindungnya. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Takkan, yes, Tuhan tidak pernah berubah. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari parararapapa. Yeah. Haleluya hati kami percaya. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya. Kaulah pelindungnya. Ku mau selalu bersyukur padaku. Takkan, sebab hati kami percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur. Yes, kami mau terus bersyukur Tuhan. Takkan pernah berubah hati kami. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan kita katakan nyanyi buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Buat Tuhan. Yes, kita katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku. Kau tak berubah Tuhan, hati kami percaya. Yes, yes, yes. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, setiamu tak pergi dariku. Oh, parararapapa, parararapapa, sekali lagi. Parararapapa, yes, parararapapa, haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, karena hati kami begitu percaya kepadamu Tuhan. Hati kami sangat percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami perlu Kau. Yes, amin Tuhan. Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Amin Tuhan. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Siapapun juga. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku. Yes, kita mau katakan dengan dahsyat di hadapan Tuhan. Oh, tiada lain yang ku. Saya persembahkan hamba selain Kau, Yesus. Bapak, ini pengakuan kami di hadapan Engkau. Tidak ada yang lain yang kami andalkan selain Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya yang kami percaya dan Engkau adalah pusat dari pengharapan kami. Pujian dan penyembahan Tuhan kami sudah naikkan kepadamu. Kiranya Engkau disukakan atas apa yang kami perbuat. Kami hendak belajar dari kebenaran firman Allah. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Nama-Mu dipermuliakan dan kami memperoleh tuntunan di dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk ibu bapak sekalian, shalom.
Nah tentu saja hari kemarin kita sama-sama merayakan Imlek ya. Jadi kita masuk di tahun yang baru menurut penanggalan Chinese. Adalah tahun yang dipandang sebagai tahun yang penuh dengan keberkatan. Penuh dengan karunia, tetapi juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu menjadi terang bagi bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa terus supaya tanggal 14 damai sejahtera Tuhan melimpah atas negeri kita. Nah saudara, di hari-hari ini tema dari gereja kita tentu saja membangun keluarga. Nah kita perlu membangun keluarga kita seperti perumpamaan yang diberitahu oleh Yesus, membangun di atas batu. Kita sama-sama buka yuk Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 mulai. Nah kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberkati adalah kita yang dengarkan firman. Nah tetapi yang diberkati sebetulnya adalah yang mau melaksanakan, yang mempraktekkan kebenaran firman Allah. Tentu saja Bapak dengan Ibu sekalian, Yesus memberikan perumpamaan ini dengan tujuan dan maksud tertentu. Saudara, Yesus mengatakan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Jadi dua karakter yang sama sekali bertentangan. Yesus memberikan gambaran ini sebetulnya untuk memperlihatkan gimana sih orang percaya membangun imannya di dalam Tuhan. Nah tetapi juga sekaligus bagaimana kita di dalam keluarga kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Nah saudari sekalian, secara mudah perumpamaan ini bisa kita pahami bersama. Nah tidak ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Itu kalau anak-anak di pantai barangkali di Ancol begitu ya. Bikin rumah-rumahan nanti ombak datang dan segera bangunannya itu akan rata kembali dengan pasir, dengan tanah. Nah saudari sekalian, tentu saja kita mau membangun rumah dengan pondasi yang kuat. Apalagi kalau Anda adalah arsitektur, nah pasti mempertimbangkan banyak hal supaya bangunan kita itu menjadi kokoh. Kita lihat ya, ada dua karakteristik yang disampaikan. Yang pertama, dibangun di atas batu. Bolehkah kita lihat? Oke. Nah saudara sekalian, batu itu bisa digunakan menjadi pondasi yang kokoh. Nah kita di Indonesia kalau mau bangun rumah dicarinya itu batu kali barangkali ya. Apalagi ketika dia membuat cakar ayamnya dulu. Nah saudara sekalian, batu itu lebih tahan kepada tekanan. Nah, jadi kalau dia menerima tekanan dia tidak cepat-cepat jadi hancur begitu, enggak ya. Kalau kita melihat karakteristiknya batu, apalagi gunung batu itu sama sekali tidak mudah dihancurkan. Di beberapa negara di dunia mereka menaruh rumahnya itu ada di bukit batu. Karena jauh lebih kokoh, mereka lebih aman dan terlindung di sana. Apalagi kalau gunung batu, berulang-ulang pemazmur memberikan gambaran bahwa Tuhan seperti gunung batu yang tak tergoncangkan. Nah saudara, batu itu lebih tahan kepada situasi, walaupun kalau Bapak Ibu sering ke Kapadokia begitu ya.
Nah itu adalah bukit batu yang paling menarik di dalam dunia yang mungkin menjadi sebuah keajaiban. Ada korosi pada batu tetapi itu akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama sekali. Jadi batu lebih tahan terhadap cuaca. Nah saudara sekalian, kalau kita lihat batu itu memiliki nilai jual yang tinggi. Batu kan ada kelasnya, ada klasifikasinya. Beberapa waktu yang lalu ketika batu bacan, batu giok, batu macam-macam itu menjadi viral. Hampir semua bandara di Indonesia yang bagi saya sangat menarik itu adalah Papua, Sentani. Kita keluar dari bandara dari ujung sampai ke ujung jalan. Semua jualan batu tapi sayangnya sekarang udah gak ada lagi gitu ya. Jadi batunya yang berwarna merah, berwarna hitam, berwarna hijau dan seterusnya. Di dalam Alkitab kita ada beberapa yang disebut batu yang ada di sungai di Taman Eden kala itu. Saudara, batu seringkali digunakan sebagai model atau sebagai contoh. Oleh karena tadi karakternya itu sangat kuat sekali. Sehingga ketika Yesus memberikan perumpamaan, orang yang mendengarkan firman dan yang melakukan firman itu seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah saudara sekalian, kebalikannya di slide yang berikutnya. Itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah barangkali kita di Indonesia tentu saja tahu pasir ya. Pasir itu sangat rapuh dan tidak kokoh. Nah ada orang yang akan membangun rumahnya di atas pasir. Pasir adalah bagian penting di dalam bangunan tapi dia harus dicampur dengan semen dan dicampur dengan batu. Maka dia bisa menjadi kuat. Jadi harus ada perekatnya. Nah saudara sekalian, pasir itu karakteristiknya kan mudah terlepas. Sangat mudah sekali terlepas. Dan saudara, pasir itu biasanya gempur. Jadi kalau kita injak, dia cepat akan merosot begitu ya. Dan dia pasti tidak tahan dengan air. Nah jadi kalau kita ke pinggir pantai nanti ombak datang dan ombak pergi. Nah pasir akan selalu nanti dia ada di pinggir. Dia tidak bisa menahan air. Nah saudara sekalian, ternyata pasir itu tidak tahan dengan tiupan angin. Nah saudara, beberapa negara di dunia itu adalah negara yang berpasir ya. Padang gurun, padang pasir yang sangat gersang. Jadi ada musim-musim tertentu di negara-negara tertentu bahkan ada badai pasir namanya ya. Sehingga membawa kegelapan, membawa ketidaknyamanan bagi banyak orang. Sama seperti kita di musim kemarau. Nah kita akan menemukan banyak sekali butir-butir pasir ya. Tapi pasir itu memiliki karakteristik yang tidak tahan dengan air, dia tidak tahan dengan angin. Maka di waktu-waktu tertentu dia bisa menjadi gunung pasir. Satu kali dari satu perjalanan satu kota ke kota yang lain. Itu lagi kemarau yang panjang lalu anginnya itu kenceng. Seorang hamba Tuhan antar saya naik motor, dia sudah katakan nanti rambut semua jangan kaget ya, itu rambutnya akan menjadi pirang bukan karena di-clear, dicat. Tapi kita mesti semua tutup kepala dan baju harus pakai jaket karena perjalanan itu memang tidak menyenangkan. Tapi karena itu pelayanan ya saya nurut aja saudara. Beneran aja ketika kita udah sampai di lokasi. Nah itu baru ketahuan bahwa butir-butir pasir itu ya itu nempel di semua baju, nempel termasuk nempel di kulit. Jadi orang harus mandi. Tapi ketika mandi itu dengan segera dia akan hilang. Yesus mengatakan orang yang dengarkan firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan datang dan banjir itu datang, maka dia akan segera habis, hancur. Saudara, kenapa Yesus mempersilahkan kita untuk belajar dari dua karakter ini? Tentu saja saudara sekalian yang Yesus kehendaki,
bahwa kita membangun rumah kita, keluarga kita, termasuk membangun iman kita di atas batu yang kokoh, batu yang kuat. Itu pasti tujuannya Yesus. Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Coba klik. Saudara, kalau Bapak Ibu googling sekarang, apa sih yang paling banyak terjadi di dalam dunia kita? Miskomunikasi. Betul ya? Warna merah, warna biru. Oh, kemarin kita sinciaan jadi warnanya lebih banyak merah. Tapi tiba-tiba ada orang dengan warna biru. Nih, loh, ini Anda salah tempat. Miskomunikasi hanya dengan warna. Apa yang paling banyak dengan dunia kita adalah hoax. Berita yang tidak benar. Apa yang disebabkannya? Miskomunikasi. Saudara, ternyata di dalam survei, apa yang paling banyak bikin keluarga ribut? Berantem, perceraian. Salah satunya adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasinya baik, relasi ayah, ibu, relasi mertua dengan anak, relasi dengan cucu-cucu pasti akan baik. Komunikasi itu harus dibangun. Tetapi kalau kita lihat dari survei, apa yang menjadi faktor paling tinggi untuk perceraian adalah komunikasi. Kalau Bapak Ibu googling sekarang, apa yang terjadi dengan keluarga di Indonesia? Tadi pagi kemarin saya masih baca dari Kompas Perempuan. Itu masih selama pandemi ya. Ratusan ribu itu para perempuan di rumah itu KDRT. Nah, saudari sekalian, kekerasan di dalam rumah. Apa yang terjadi dengan teknologi kita? Teknologi mestinya membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita supaya cepat. Sekarang murid mengerjakan tugas kan lewat teknologi. Guru nge-share tugasnya itu lewat WA group. Guru mana melihat suruh anak-anak bikin video. Nah, sekarang dunia kita udah berubah. Dunia kita adalah high tech. Teknologi tingkat tinggi. Nah, tetapi saudara, apakah kita menggunakan teknologi itu secara berimbang? Beberapa bulan yang lalu saya pulang dari Korea, saudara, untuk visiting untuk sebuah lembaga perguruan tinggi. Di saat-saat itu pemerintah Korea sampai memberikan, ini kalau Bapak Ibu nanti bisa cek ulang ya, memberikan hadiah bagi anak-anak supaya keluar dari rumah, keluar dari kamar. Karena mereka menjadi antisosial. Mereka belajar dari kamar, bekerja dari kamar, memesan makanan dari kamar pakai GrabFood seperti kita. Jadi anak-anak itu tidak mau keluar dari kamar. Pemerintah sampai ketakutan kasih uang sekitar 7 juta 1 bulan supaya Anda keluar dari kamar. Kemarin saya bertemu dengan teman-teman dari salah seorang dosen dari Korea. Saya tanya itu gimana? Banyak tidak berhasil. Setelah pandemi dunia kita sudah berubah. Kita barangkali lebih baik di Indonesia ada interaksi, masih sinciaan, masih kunjungin keluarga, kunjungin apo, kunjungin oma. Nah, tetapi di bagian tertentu saudara, teknologi itu mengalienasi kita. Membuat kita menjadi terpinggirkan atau membuat kita menutup diri saudara sekalian. Apakah kita menggunakan teknologi secara berimbang? Dulu kita berbicara, bercakap-cakap dengan opa, dengan oma. Sekarang kita udah main apa? Di rumah sendiri bisa apa? Chatting. Ayo kumpul di meja makan, ayo makan. Kalau enggak keluar dari kamar. Betul? Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan kita? Dunia kita sudah berubah. Komunikasi kita sudah berubah. Saya hanya takut saudara sekalian, ini pengakuan dari seorang bapak. Dibilang untung istri saya itu orang baik. Dia doing business dengan handphone, dengan komputer. Dibilang makan pun saya nggak usah jadi. Istri udah siapkan di meja, dia asik dengan teknologi yang dia punya. Dia nggak tahu siang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam. Karena apa? Teknologi ada di dalam rumah, tapi relasinya itu menjadi sangat jauh sekali. Ayah dengan ibu juga barangkali sama. Apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kecurigaan. WhatsApp-nya boleh dibaca apa enggak?
Ada something gak dengan WhatsApp-nya? Anak saya masih remaja saudara, masih kuliah. Nanti kalau kita lihat dia WhatsApp lagi bikin apa ya? Mami boleh baca? Boleh. Ntar lagi 1 menit lagi passwordnya udah diganti. Betul ya? Lah mami kau tak sok kepo. Dunia kita sudah berubah. Dulu kita suka curhat dengan orang tua kita. Apapun kita curhatin. Sekarang curhatnya dengan apa? Sosial media. Kadang-kadang kita pantau anak kita dari apa yang dia tulis di Instagram. Apa yang ditulis di Facebook. Apa yang terjadi. Dunia kita udah dunia maya Bapak Ibu. Ini bisa memperkuat kita di dalam keluarga. Sampai dalam sisi yang lain kalau negatif menghancurkan. Komunikasi kita sudah dengan teknologi. Saudari sekalian, boleh nggak ini mempengaruhi bagi keluarga kita? Yes. Saudari sekalian, apa yang terjadi dengan kita? Kita agak berubah di dalam kebutuhan-kebutuhan. Kalau dulu ayah bekerja, that's enough. Tapi sekarang ibu juga harus bekerja. Kenapa? Kebutuhan kita terhadap materi itu jauh lebih tinggi. Dulu kita masih muda naik taksi kemana-mana. Sekarang naik Grab, ibu udah naik HP, ya gak bakalan. Naik Grab juga perlu uang. Ini juga perlu uang. Dulu ndak ada Pampers, sekarang orang tua, keluarga muda mesti memerlukan Pampers. Dan itu bisa ratusan ribu, 1 juta di dalam 1 bulan. Kita memerlukan materi yang makin hari makin tak terbatas. Saudari, karena apapun kita keluar dari rumah itu it's about money, uang. Maka karena kebutuhan kita makin besar, maka kita pun saudari sekalian memiliki keinginan-keinginan. Kalau kita mengucapkan syukur terima kasih masih mending, tetapi seringkali tidak. Ini menurut penelitian mahasiswa saya, apa sih yang terjadi? Komitmen terhadap keutuhan keluarga makin luntur. Saudara, di DKI saja angka perceraian bagi keluarga Kristen lebih dari 500 pasang per tahun. Itu keluarga Kristen loh. Belum lagi yang KDRT. Tadi saya sudah katakan di 2023 lebih dari 200-an ribu KDRT terhadap perempuan itu hanya wilayah Jabodetabek. Belum lagi kekerasan macam-macam ya, kekerasan verbal. Bapak Ibu kita harus ingat, harus ajarkan kepada anak-anak kita, nah boleh kekerasan karena itu sudah ada undang-undangnya. Tapi gereja seringkali tidak speak up. Nah berapa banyak orang yang berperkara di pengadilan. Ayah dengan anak itu bisa ribut hanya karena apa? Warisan. Saudari sekalian perhatikan apa yang terjadi di hari-hari kita. Ayah ribut dengan istri, anak dibunuh. Saudari sekalian berapa banyak anak-anak bawa orang tuanya ke muka hakim. Hanya oleh karena apa? Hanya karena warisan yang berbeda. Berapa banyak kakak dengan adik yang baku ribut maju ke muka hakim. Hanya oleh karena apa? Sepotong tanah, 1 meter tanah. Saudari sekalian, that's a problem. Berapa banyak kita menjadi tidak menghargai, tidak mencintai saudara kita. It's talk about money. Itu adalah percakapan kita mengenai rumah, mengenai warisan, mengenai jabatan, mengenai kedudukan. Berapa banyak keluarga Kristen lebih mengutamakan kedudukan dengan jabatan. Saudari, seberapa banyak keluarga Kristen menjadi tidak harmonis. Walaupun kelihatannya ada di dalam harmoni gandengan tangan, tapi tidak ada komunikasi yang baik. Dunia menarik kita makin jauh dari Tuhan. Berapa banyak saudari sekalian, jemaat tidak mau balik ke gereja setelah pandemi. Tapi sayangnya saudara, kondangan datang. Di mall makan-makan datang. Termasuk Jakarta. Jakarta kalau Bapak Ibu nanti ke kantor BPD, berapa banyak gereja akhirnya tutup. Nggak bisa berjalan. Dan berapa banyak umat yang tidak balik ke gereja. Bapak Ibu sadar nggak? Saya katakan dengan teman-teman nggak usah harus sakit hati. Sadar nggak kita bahwa COVID itu mengubah landscape-nya dunia. Termasuk landscape-nya gereja. Saudara, ada orang yang makin cinta akan Tuhan. Makin mencari Tuhan. Yang lain menjadi abai.
Merasa ke gereja itu kan aku kan bisa di rumah klik sana klik sini. Iya. Alkitab mengatakan perlu fellowship. Satu roh, satu iman. Satu persekutuan. Satu di dalam Tuhan. Bukan hanya di dunia maya. Saya termasuk orang yang bikin kajian terhadap. Boleh nggak di gereja Bethel waktu itu fellowship di dunia maya. Ingat gereja Bethel masih menolak pernikahan lewat online. Masih belum. Kita mungkin bisa perjamuan suci tetapi harus ada yang pimpin. Tapi dunia kita sudah berubah. Kemohon Bapak dengan Ibu setialah beribadah di dalam gereja. Kita tidak sadar bukankah Tuhan sedang menggoncangkan kita termasuk menggoncangkan iman kita. Pilihan ada pada kita. Mau setia kepada Tuhan atau tidak. Oke, klik lagi. Nah saudara, bagaimana kita bisa membangun rumah tangga kita? Di atas batu karang yang teguh. Saudara sekalian, kita perlu belajar dari Israel. Prinsip yang pertama bahwa kita perlu menjadikan Yesus pondasi dari iman kita. Bukan hanya saya. Perhatikan, keluarga itu adalah ayah, ada ibu, ada anak-anak, menantu, cucu dan orang lain yang ada di dalam rumah. Dan mereka ini umat Israel, semuanya minum dari minuman rohani yang sama. Perhatikan. Semua orang Israel minum dari minuman yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah di dalam Kristus. Bukan yang lain. Pondasi iman kita harus kepada Kristus. Ketika keluarga-keluarga berjanji di altar Tuhan. Tetapi seringkali dengan berjalannya waktu janjinya itu lupa. Saudari sekalian, orang Israel itu hidup bersama dengan Tuhan. Mereka 40 tahun makan rohani yang sama. Makan mana? Mereka makan makanan yang disediakan oleh Tuhan secara ajaib. Mereka berjalan di bawah terang Tuhan. Mereka berjalan di awan Tuhan. Mereka semuanya sama, at the end gagal semua. Come on gereja Tuhan. Kita tidak baik-baik amat. Katakan satu dengan yang lain, kita tidak baik-baik amat. Supaya apa? Radar kita mesti menyala. Israel menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati mujizat Tuhan. Akhirnya sampai di tanah yang dijanjikan hanya 2 saja. Alasan kita terlalu banyak. Saya sibuklah, saya bekerjalah seperti Yesus mengundang orang ke pesta perjamuan. Yang satu mengatakan, I'm doing my business, aku masih baru beli sampai. Yang lain mengatakan, aku mau urus orang tuaku dulu. Yang lain mengatakan, ada A, B, C dan seterusnya. Kalau kita mau lihat ya, 1001 cara kita punya alasan untuk kita menghindar dari Tuhan. Tapi dengarkan firman ini. Minum minuman rohani yang sama. Bukan kepada soal kualitasnya. Kualitasnya oke punya. Standarnya oke punya. Apa yang bermasalah? Responnya yang keliru. Mereka menikmati mujizat, iya. Tetapi sayangnya mereka semua gagal. Life is a test. Hidup ini adalah ujian. Kita diuji di dalam rumah kita. Ayah engkau diuji. Mami engkau diuji. Anak engkau diuji. Dan yang uji kita saudari sekalian. Raja di atas segala raja. Ini bukan ujian di meja ujian Bapak dengan Ibu. Karena saya guru, saya sering kali nguji gitu ya. Nah tetapi kalau raja di atas segala raja itu nguji kita. Apa yang kita mesti kerjakan? Kalau Yesus jadi pondasi, coba klik lagi. Apa yang kita perlu kerjakan? Yesus Kristus adalah pondasi kita. Maka role modelnya memberi kasih yang tulus. Ayah, apakah ayah mengasihi dengan tulus? Mami mengasihi dengan tulus. Orang tua mengasihi dengan tulus. Anak, apakah engkau mengasihi orang tuamu dengan tulus? Atau lebih cenderung untuk protes. Orang tua udah jadul lah, kudet lah dan seterusnya. Iya kan? Model pondasi iman di dalam Yesus pengampunan. Kadang-kadang keluarga menjadi kacau karena ingatnya kesalahan masa lampau.
Ingatnya kekurangan masa lampau. Dulu kan lu kan orang tuanya A, B, dan C. Padahal kita sudah hidup di dalam karunia Tuhan. Selama nggak ada pengampunan, yakinlah tidak akan ada pemulihan. Kita boleh duduk bersama di dalam rumah Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu di dalam diri kita, kita tidak memberikan pengampunan, maka rekonsiliasi tidak mungkin terjadi di dalam keluarga. Ayah harus rela mengampuni. Mami harus rela mengampuni. Berapa banyak anak-anak yang terluka oleh karena orang tua? Ayah, jangan engkau menyakiti hati dari anakmu. Tapi engkau anak. Berapa banyak orang tua yang terluka? Sampai kalau boleh katakan, kenapa dulu aku melahirkan dia ya? Anak, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu kata Alkitab, itu hukumnya Tuhan. Apa yang terjadi saudari sekalian? Kalau pondasi iman kita di dalam Kristus, Kristus menghargai kita. Menerima kita apa adanya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya berjasa. Tetapi apakah kita menghargai orang lain yang ada di rumah? Apakah kita menghargai sesama kita? Apakah kita menghargai pasangan kita? Apakah kita menghargai anak-anak kita? Saudari sekalian, keluarga yang dibangun di atas Kristus harus punya pengharapan. Kita seringkali mengatakan pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Kalvari. Tetapi ketika ombak dunia, masalah pergumulan datang, harapan kita bukan pada Tuhan tapi pada investasi. Harapan kita pada apa? Kedudukan dengan jabatan. Ingat, jabatan kedudukan come and go. Jabatan itu bukan sesuatu yang kekal. Saudara, pondasi iman kita mesti apa? Berilah yang terbaik. Melayani yang terbaik. Karena apa? Orientasi kita adalah kekekalan. Kenapa kita ke gereja di pagi hari ini? Kalau kita kan udah biasa, ini kewajiban saya. Kita kehilangan makna kekekalan. Mestinya kita beribadah karena kita mau investasi bagi kekekalan. Saya bekerja bukan saja untuk makan dan minum, saya investasi bagi kekekalan. Kenapa kita harus menuntun dan membimbing anak-anak kita investasi bagi kekekalan? Perhatikan Paulus katakan begini kepada Timotius. Aku sangat terkenang dengan engkau. Ketika engkau ditumpangi tangan oleh para penutua, aku lihat tetesan air matamu. Tapi itu gara-gara omakmu, nenekmu dengan ibumu. Warisan apa yang paling mahal yang kita berikan kepada anak? Rumah itu biasa, semua orang bisa mewariskan rumah kepada anak kalau punya. Duit orang dunia juga lakukan. Tetapi warisan iman itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Kalau iman kita kuat, pasti keluarga kita akan kokoh. Amin. Kalau Kristus yang menjadi nahoda di dalam keluarga kita, pasti keluarga akan anteng. Masalah biasa, pergumulan biasa, sakit penyakit itu biasa. Tetapi supaya bangunan iman kita, bangunan keluarga kita kokoh, pondasinya adalah Kristus. Sama seperti Paulus, aku seorang arsitek yang cakap, sudah menaruh pondasi satu saja, Kristus Yesus, dan engkau membangun di atasnya, terserah. Dengan batu boleh, dengan permata boleh. Oke, klik lagi. Nah saudara, kalau kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan, hal yang kedua adalah firman. Ketika Yesus dicobai, apa yang terjadi dengan satu-satunya jawaban yang selalu dikatakan oleh Yesus, ada tertulis. Nah saudara, ketika Yesus dicobai oleh makanan, dia mengatakan bahwa manusia tidak saja hidup dari roti tapi dari firman Allah. Ketika Yesus dicobai fasilitas kedudukan, Yesus mengatakan engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan ketika dia ditawarkan keindahan, kemegahan, otoritas atas dunia, Yesus katakan bahwa manusia hidupnya dari mana? Dari firman. Saudara sekalian coba klik, apa itu firman? Saudara, firman Alkitab mengatakan adalah pedoman buku manual di dalam hidup kita. Saudara, firman itu adalah
pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau sekarang saja Bapak Ibu, kita pergi kemana-mana sekarang pakainya apa? Google Maps. Anda di dalam negeri, luar negeri, paling cepat itu adalah Google Maps. Tetapi berulang-ulang Google Maps itu keliru. Iya tak? Mungkin ada satu huruf nggak jelas gitu ya. Jalan Kelinci nomor apa? Nah jalan Kelinci rupanya banyak. Barangkali ada enggak ada di Jakarta Pusat kayaknya. Gang Kelinci yang ada Pasar Baru sana gitu ya. Tapi jangan-jangan ada jalan Kelinci di tempat yang lain. Google Map bisa mengarahkan kita secara keliru. Tetapi pemazmur jelas mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan. Apakah firman menjadi jalan bagi keluarga kita? Apakah terang firman menjadi terang bagi bisnis kita? Apakah firman itu menjadi warna ketika kita mengambil keputusan? Saudara pemazmur mengatakan firman itu bukan hanya sekedar buku biasa saja, tetapi kebenaran. Bahkan Yesus berdoa, Bapa, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Oleh karena firman-Mu adalah kebenaran. Seringkali kita mencari benar sendiri. Kita tidak menjadikan kebenaran firman Allah. Selama kita menjadi anggota yang egois di dalam rumah. Anak yang egois pengen menang sendiri. Ayah yang egois, mami yang egois. Yang kita perlukan adalah kebenaran firman Allah yang mengoreksi kita. Paulus katakan segala firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menegur kesalahan. Kesulitan kita sekarang, kita akan menjadi sulit untuk menegur, termasuk di dalam dunia pendidikan. Alasannya apa? Melanggar HAM. Iya kan? Berapa banyak guru masuk penjara karena pukul muridnya, melanggar HAM. Tetapi ketika guru dijolimi kayaknya sedikit yang bela. Dan ini bukan solidaritas guru karena saya guru Bapak Ibu. Jadi murid saya ada guru yang masuk penjara hanya karena dia sangat emosi karena dia anak-anaknya terlalu nakal. Nah saudara sekalian, tapi firman itu menegur, habis negur dibiarin, tidak. Menyatakan kesalahan, ketika udah nyatakan kesalahan, wah ini dia cari-cari kita punya soal, tidak. Tetapi memperbaiki kelakuan, restore, recovery. Jadi firman itu menyempurnakan kita. Dan firman itu menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Keluarga yang kuat haruslah keluarga yang berdiri di atas kebenaran firman Allah. Fondasi kita haruslah firman Allah. Yang ketiga, coba klik. Apa yang kita mesti lakukan supaya kerinduan dari Yesus kita membangun keluarga kita di atas batu karang yang teguh. Menjadikan ibadah sebagai gaya hidup. Saudara, apa itu gaya hidup? Nah ini ada satu proklamasi yang sangat bagus dari Yosua. Tetapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya dulu nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau kepada Allah orang Amori yang negerinya engkau sekarang kuasai duduki. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara, apa deklarasi akhir dari hidup kita? Bangun monumen, saya orang Batak ya. Orang Batak itu kalau udah mati bangunnya apa? Tugu saudara. Oh tugunya mahal miliaran, anak nggak sekolah. Apa kita bangun? Nama sama seperti Nimrod. Mari kita membangun nama. Apa yang kita cari? Waduh banyak tuh penghargaan. Bagus Bapak dengan Ibu. Yosua panglima perang yang canggih di Israel. Bapak Ibu nanti coba belajar dari kitab Yosua. Usia 80 tahun dia masih pimpin panglima perang. Bapak Ibu 80 tahun kapan? 80 tahun udah merasa lesu. Yosua masih memimpin pasukan perang. Saudara sekalian, Yosua berhasil membawa Israel. Ini adalah regenerasi yang sangat bagus antara Musa dengan Yosua. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Yosua? Pilihan. Ketika dia sudah tua nggak bilang, taruh dong nama saya, bikin dong monumen, bikin dong tugu. Enggak saudara. Dia hanya katakan, kamu mau memilih kepada siapa? Tuhan atau kepada berhala?
pilihan ada pada engkau. Tapi aku dan seisi keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara coba keren ya, luar biasa ya. Dia tidak katakan bangun rumah megah, bangun investasi, bangun kerajaan, tidak. Aku dengan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua dikenang di sepanjang sejarah kitab suci, termasuk bagi kita warisan iman. Saudara, apa yang dia mau bangun? Ibadah adalah gaya hidupnya. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah? Coba di slide yang akhir. Nah saudara sekalian, kebersamaan. Orang Israel dengan ibadahnya selalu dikatakan ada umat yang kumpul di Yerusalem, di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang apa? Kebersamaan dalam kerendahan hati. Bukan karena saya kepunyaan, saya karunia, saya talenta, saya bukan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya Dia yang suci hatinya. Ayah yang suci hatinya, mami yang suci hatinya, anak-anak yang suci hatinya. Saudara sekalian, unity di dalam kasih. Apa yang kita perlukan bagi keluarga kita? Unity. Sehati di dalam kasih. Orang-orang yang sehati di dalam kasih pasti kuat, sama seperti Yosua. Saudara sekalian, bukan popularitas. Karena unity di dalam popularitas dalam sementara dia bisa lenyap, saudara. Apa yang kita mesti bangun, saudara sekalian? Belajar untuk memberi dengan kasih. Memberilah yang terbaik. Apa yang kita perlu bangun di dalam keluarga supaya kuat dan kokoh? Give thanks. Mengucap syukur. Ada masalah, ucap syukurlah kepada Tuhan. Kita boleh bekerja di hari-hari ini, bersyukur. Kita boleh berbisnis, bersyukur. Anak-anak masih boleh sekolah, bersyukur Bapak Ibu. Kita boleh melayani, bersyukur. Dan ingat, tujuan dari seluruh penyembahan memuliakan Tuhan. Pertanyaan kita begini, Tuhan, apakah keluargaku memuliakan Engkau? Tuhan, bisnis yang aku lakukan ini memuliakan Tuhan apa enggak? Pelayanan ini memuliakan Tuhan enggak? Keluargaku ini memuliakan Tuhan apa enggak? Saudari sekalian, ketika keluarga kita pondasi imannya adalah Kristus, pasti kita berlindung pada batu karang yang teguh di dalam Kristus. Apa yang menjadi guidance bagi kita? Di dalam dunia ada guidance, tetapi guidance kita, pedoman kita adalah firman Allah. Apa yang membuat keluarga kita menjadi kuat beribadah? Saudara, ketika kita beribadah di dalam kerendahan hati, kita terikat di dalam kasih, dan kita belajar memberi seperti Kristus memberi di dalam hati yang bersyukur, maka keluarga kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapak, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Bu. Kami rindu supaya keluarga kami masing-masing dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kalau ada badai, ada topan, kami tetap ada di dalam Engkau. Karena berlindung di bawah kepak sayap-Mu, kami boleh aman dan tentram. Kami tidak takut untuk masa depan keluarga kami, anak-anak menantu dan cucu-cucu kami. Karena masa depan dikendalikan oleh Kristus dan itu adalah milik-Mu. Kami tidak perlu takut dengan sakit penyakit karena Engkau adalah Jehovah yang menyembuhkan kami, Jehovah Rafa yang memulihkan kami. Seandainya ada hal-hal yang negatif Tuhan yang masih tersimpan di dalam keluarga kami, baik kami sadar ataupun kami tidak sadar, Tuhan kiranya Engkau singkapkan agar keluarga kami dipulihkan. Keluarga yang mau mengampuni dan keluarga yang berharap kepada Engkau. Dan apapun yang kami kerjakan di dalam keluarga kami, kiranya memuliakan Tuhan. Berkatilah setiap ayah, setiap mami, setiap anak, menantu, cucu atau siapapun yang ada di dalam keluarga kami. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian hidup kami menjadi kokoh di dalam Engkau dan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gernaida Pakpahan yang sudah memberikan firman Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita pada pagi hari ini. Semua saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang yang bertugas persembahan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan berkata, pagi hari ini Tuhan kami datang siap ucapan syukur kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah di hadapan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberi melalui keuangan kami mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan melalui apa yang kami bisa beri. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat keuangan yang Engkau percayakan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang ajar kami juga Tuhan untuk kami jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kemana Engkau membawa kami termasuk di gereja ini Tuhan. Sehingga setiap uang yang dikumpulkan Tuhan bisa membawa kerajaan-Mu diperbesar, diperluas lebih lagi Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau Tuhan. Kau yang berkati juga setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat pengumuman berikut ini. Haleluya. Ada pengumuman tambahan lagi Bapak Ibu Saudara. Nanti pada saat di akhir setelah doa berkat, dimohon Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada pengumuman dari Bapak Gembala. Oke, itu saja. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu dengan yes, Kau baik Tuhan, segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Karena Dia Bapa kita, kita anak-anaknya. Ya.
tidak mungkin dia tidak hadir. Kami bersyukur Jemaat GBI Hosana buat pelayanan Ibu Gernaida yang telah bersedia dan berkenan hadir untuk melayani kita di tempat ini. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, Tuhan pakai terus dengan heran dan luar biasa di dalam pelayanan Ibu selama ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab kami telah menikmati betapa sungguh hadirat-Mu melampaui akal dan pikiran kami. Hadirat-Mu Tuhan telah menyatakan betapa sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami tidak hanya sebatas menjadi seorang pendengar, tetapi kami boleh melakukan dalam hidup kami. Menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Sehingga setiap aspek kehidupan ini kami boleh menggambarkan Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Ibu Gernaida. Tuhan tolong pakai hamba-Mu ini dengan heran dan luar biasa. Kemanapun dan dimanapun dia berada untuk melayani Tuhan, Engkau Allah yang akan memagarinya. Dan Engkau Allah yang akan mengurapinya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, ini sungguh berbau harum dan mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan lemah tubuh mereka, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Mujizat-Mu masih tetap ada, sebab Engkau Allah yang berkuasa atas apa yang ada di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Engkau yang sakit saat ini, Engkau yang terbaring di tempat tidurmu, percayalah penghiburan datang dari Tuhan. Kuasa kesembuhan datang dari Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya Engkau mengalami kuasa kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kami percaya Tuhan Engkau adalah jawaban bagi setiap permasalahan kami. Engkau jalan keluar dari setiap pintu-pintu yang tertutup, Engkau akan bukakan. Oleh karena itu biarlah Tuhan Kau curahkan hikmat-Mu kepada kami. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami usahakan. Kami mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri ke kanan. Tetapi segala sesuatu yang kami buat itu sungguh berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu kami percaya berkat Allah tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau rindukan, apa yang kau harapkan, apa yang kau nanti-nantikan selama ini. Tuhan akan menjawab dan menggenapi sesuai dengan janjinya. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkatimu pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Ku nyanyi Hosana,
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, mohon kesabarannya sebentar Bapak Ibu Saudara, karena ini kita tidak